Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merenungkan bacaan suci yang pertama dari kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Kedua dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 5. Dan Injil Yohanes bab 16 ayat 22 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sekalian merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebuah hari raya istimewa yang mengajak kita untuk merenungkan siapa Allah yang kita sembah, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meski terdengar sulit dipahami secara logika, misteri ini bukanlah soal rumus teologi, tetapi pengalaman akan kasih yang hidup. Tritunggal Maha Kudus bukan tiga Allah, tapi satu Allah yang hidup dalam kesatuan kasih. Bapa menciptakan dunia dengan hikmat dan cinta yang dapat kita temukan dalam kitab Amsal bab 8. Kemudian Putra menebus manusia dan membawa damai dalam Roma bab 5. Dan Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran dalam Injil Yohanes bab 16. Dalam misteri Tritunggal, kita melihat Allah sebagai relasi kasih yang utuh, penuh, dan terbuka bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Amsal menggambarkan hikmat Allah yang hadir sebelum segala sesuatu diciptakan. Hikmat itu seperti pribadi yang bermain di hadapan Tuhan, bersukacita atas ciptaannya. Inilah gambaran kasih seorang Bapa yang menciptakan kita bukan karena kewajiban, tapi karena kasih yang mengalir dari dalam dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita bukan kebetulan. Kita ada karena Allah Bapa menghendaki kita lahir, tumbuh, dan mencintai. Ia menciptakan dunia ini bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk dihuni bersama kita. Kasih Bapa itulah dasar kehidupan. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus dengan indah mengatakan begini: kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Damai ini bukan sekedar rasa tenang, tapi perdamaian sejati yang lahir dari pengampunan dan perdamaian. Yesus Kristus, Sang Putra, datang bawa wajah kasih Allah yang menyentuh luka-luka manusia. Dalam Yesus kita diselamatkan, diampuni, dan diterima kembali. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan sahabatnya, bahkan anak-anaknya. Damai yang dibawa Yesus adalah damai yang memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Damai inilah yang menyatukan kita dalam kasih. Dalam bacaan Injil, Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Ini penting, sebab Yesus tahu bahwa perjalanan iman kita tidak mudah. Ada saat-saat kita bingung, ragu, bahkan lelah. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di hati kita, yang berbicara dalam hati nurani, menguatkan dalam kesulitan, dan mengingatkan kita akan kebaikan Allah. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, melainkan pribadi yang membimbing kita agar tetap setia dalam kasih dan damai. Saudara-saudariku, orang-orang muda, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini, hidup dalam kasih Tritunggal, dipersatukan dalam damai, mengajak kita untuk tidak hanya merayakan Tritunggal, tetapi menghidupi semangatnya. Pertama, dalam keluarga, kita dipanggil untuk mencintai
seperti Bapa, mengampuni seperti Putra, dan membimbing dengan lemah lembut seperti Roh Kudus. Dalam masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan penyebab perpecahan. Dalam gereja, kita adalah satu tubuh yang berbeda. Kita beda anggota, tapi disatukan oleh kasih yang sama. Hidup dalam kasih Tritunggal berarti hidup dalam relasi yang memiliki kasih, mengusahakan pengertian, dan menjaga damai. Seperti Allah yang esa dalam 3 pribadi, kita pun dipanggil untuk bersatu dalam perbedaan, saling melengkapi dalam keberagaman. Semoga kasih Bapa, rahmat Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita, agar hidup kita menjadi pantulan kasih Allah yang menyatukan dan menghidupkan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.